Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Utabarat dari Program Studi Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Ya, di sini saya akan membahas makalah yaitu yang berjudul Membangun Ide Kreatif dan Inovatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Seiring perkembangan dan pesatnya persaingan dalam berwirausaha, menuntut wirausaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki dalam rangka menyelaraskan kebutuhan konsumen yang semakin beragam dan tanpa batas. Oleh karena itu, untuk berwirausaha, inovatif dan kreatif adalah hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. Keduanya sering kali dipandang hampir serupa. Inovasi dan kreatif adalah inti dari kewirausahaan. Pada dasarnya, sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk mengembangkan pemanfaatan mobilitas pengetahuan, sedangkan kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bab 2 yaitu pembahasan pengertian kreativitas dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kreativitas ialah kemampuan untuk menciptakan daya cipta. Kreativitas merupakan menciptakan sesuatu ide-ide baru yang muncul ketika melihat sebuah kesempatan dalam dunia bisnis. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam menuangkan ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Sedangkan yang dimaksud dengan wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah berwirausaha. Wirausaha adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. B. Proses pemikiran kreatif. Berpikir kreatif merupakan salah satu cara yang dianjurkan. Dengan cara itu, seseorang akan mampu melihat persoalan dari banyak perspektif. Pasalnya, seorang pemikir kreatif akan menghasilkan lebih banyak alternatif untuk memecahkan suatu masalah. C. Proses penciptaan inovasi. Inovasi sebagai suatu proses digambarkan sebagai proses yang siklus dan berlangsung terus-menerus, meliputi fase kesadaran, penghargaan, adopsi, difusi, dan implementasi atau Davenport dalam Brazil. Dan yang D yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dalam mengelola usaha, keberhasilan seorang pengusaha terletak pada sikap dan kemampuan berusaha, serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Semangat yang tinggi pada pengusaha terletak pada kreativitas dan inovasinya dalam mengembangkan usahanya tersebut. Namun masih banyak orang yang berwirausaha namun masih belum mampu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya agar usaha yang mereka miliki dapat berkembang lebih besar. Dan karena pada dasarnya pemikiran kreativitas dan inovatif dapat memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang berwirausaha yang kreatif dan membuat hidup akan lebih menyenangkan, lebih menarik, serta akan menyediakan kerangka kerja dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Lalu bagaimana cara kita agar dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi pada diri kita? Yang pertama kali harus kita lakukan sebagaimana dikemukakan oleh James Lee Adams ya. Yang pertama yaitu mengenali hubungan. Yang kedua, pengembangan perspektif fungsional. 3. Gunakan akal. Keempat, hilangkan perasaan ragu. Dan yang terakhir yaitu bab 3 penutup. Kesimpulan, aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-orang inovatif, kreatif, dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan.
Para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan Anda tentang apa yang Anda ingin dan bagaimana Anda melakukannya dengan lebih baik. Jadi, urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasakan sangat terbebani untuk menjadi kreatif. Pengembangan usaha membutuhkan kemampuan kreatif dan inovatif juga untuk menghadapi tantangan dalam usaha, terutama dalam menentukan produk dan layanan yang hemat. Demikianlah hasil makalah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.